Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Pelatih AC Milan Stefano Pioli memberikan kabar buruk dengan mengatakan Zlatan Ibrahimovic bakal absen di laga lawan Torino maupun Cagliari. Ibrahimovic sebelumnya sempat beberapa kali absen membela AC Milan. Terakhir, ia mengalami masalah pada ototnya. Alhasil Milan terpaksa harus absen di laga lawan Sassuolo dan Lazio. Namun setelah itu, ia bisa bermain lawan Benevento dan Juventus. Sayangnya saat melawan Juventus, petaka menyapa Ibrahimovic, ia tak bisa main full 90 menit karena lututnya sepertinya cedera lagi. Jelang duel lawan Torino, Stefano Pioli memberikan kabar buruk terkait kondisi Zlatan Ibrahimovic. Ia mengatakan AC Milan tak akan diperkuat pemain Swedia tersebut saat bertandang ke Turin nanti. Satu-satunya berita buruk adalah cederanya. Sedikit keselio di lututnya, buka Pioli seperti dilansir dari Football Italia. Namun selain itu, Pioli juga menambahkan bahwa Ibrahimovic tampaknya juga diragukan akan bisa bermain saat melawan Cagliari. Ia tidak akan bersedia besok dan Minggu melawan Cagliari. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya minggu depan, seru Pioli. Ante Rebic main sebagai pemain pengganti saat lawan Juventus. Ia masuk menggantikan Zlatan Ibrahimovic. Rebic ikut menyumbang 1 gol di laga tersebut. Stefano Pioli pun mengaku ia ikut senang melihat penampilan pemain Kroasia itu. Tanggapan yang tepat dari pemain penting melekat pada pekerjaannya dan apa yang ia lakukan. Siapapun yang tidak dipilih untuk menjadi starter pasti marah, itu benar. Semua orang merasa mereka telah memberikan begitu banyak untuk mencapai target dan ingin bermain, tuturnya. Jika mereka tidak menyapa saya beberapa hari, itu tidak masalah selama mereka selalu membantu tim saat dipanggil, seru Pioli. Zlatan Ibrahimovic musim ini telah bermain sebanyak 27 kali bagi AC Milan di semua ajang kompetisi. Ia mengawas 17 gol dan 3 assist, sementara itu Ante Rebic mencetak 8 gol dan 8 assist dari 31 laga. Dua klub raksasa Liga Italia, Inter Milan dan AC Milan, dikabarkan tengah berebut playmaker Atalanta asal Ukraina Ruslan Malinovskyi di bursa transfer musim panas ini. Ruslan Malinovskyi mencuri perhatian ketika Atalanta menggasak tuan rumah Parma dengan skor 5-2. Ruslan Malinovskyi mencetakkan nama di papan skor sekaligus menjadi arsitek gol Atalanta lainnya. Jika ditotal, pemain 28 tahun itu telah terlibat dalam terjadinya 17 gol dari 33 laga bersama Atalanta. Peran Ruslan Malinovskyi begitu krusial untuk membawa Atalanta ke 3 besar klasemen Serie A Italia. Dilaporkan oleh laman Calcio Mercato yang dilansir oleh Sempre Milan, kabarnya klub Inter Milan dan AC Milan kepincut dan tengah berlomba-lomba untuk mendatangkannya. Inter Milan bahkan dikabarkan telah melakukan langkah konkret dengan menawarkan penukaran pemain. Kontrak Ruslan Malinovskyi di Atalanta sendiri baru berakhir pada tahun 2023. Dengan demikian, nilai transfer Ruslan diyakini tembus angka 30 juta euro. Dengan kualitas mumpuni dan usia relatif di masa keemasan, Ruslan Malinovskyi akan jadi investasi menarik bagi duo Milan musim depan. Meski kurang akrab di telinga, Ruslan Malinovskyi sejatinya menjadi salah satu komoditi panas di bursa transfer musim panas ini. Legenda Chelsea Claudio Makelele pernah merekomendasikan The Blues untuk merekrut Ruslan yang ia dijuluki sebagai Jorginho dari Ukraina. Melansir laman Daily Mail, Claudio Makelele memantau pemain gelandang asal Ukraina tersebut dan terkesan dengan penampilannya di awal musim 2019-2020. Oleh karena itu, ia pun meminta Chelsea untuk segera memboyongnya. Meski begitu, jelang bursa transfer musim panas ini justru nama Inter Milan dan AC Milan yang muncul ke permukaan ketimbang Chelsea. Keberadaan Thomas Tuchel diyakini bisa mengubah rencana transfer The Blues. AC Milan dikabarkan tengah mengawasi 2 gelandang dari klub yang baru saja terdegradasi dari Liga Inggris. Rossoneri ingin menambah lagi kekuatannya untuk menghadapi musim depan. Seperti diketahui, Liga Inggris sudah memastikan 3 tim yang terkena degradasi musim ini. Ketiga tim itu adalah Sheffield United, West Bromwich Albion, dan Fulham. Dilansir dari Calcio Mercato, bencana musim kedua yang dirasakan Sheffield United di Liga Inggris sebagaimana disebabkan cedera pemain kunci Sander Berge
Immobile yang tiba dari Genk Januari lalu seharga 23 juta euro. Sekarang tim Yorkshire sedang turun dan klub-klub besar mulai berputar dan berpikir untuk merekrut pemain Norwegia itu. Klub yang meminati Sander adalah Arsenal, Tottenham, Manchester City, dan Liverpool yang telah mengidentifikasinya sebagai pengganti yang ideal untuk Wijnaldum. Selain klub Liga Inggris, AC Milan dan Lazio juga menyukainya. Tapi kabarnya klausul pelepasan sebesar 40 juta euro dinilai terlalu tinggi. Andre Zambo Anguissa dari Fulham adalah pemain lain yang disukai oleh Rossoneri. Pemain Kamerun itu tiba pada 2018 dari Marseille dengan harga 25 juta euro dan setelah dipinjamkan ke Villarreal. Tahun ini, dia kembali ke Liga Inggris dan mengambil tempat sebagai starter berkat kekuatan fisiknya tetapi juga teknik yang layak. Dia memiliki karakteristik yang tepat untuk bermain untuk Milan sebagai wakil Casey dan sebenarnya dia adalah salah satu pemain yang masuk dalam daftar Maldini dan Masara untuk peran itu asalkan Meiti tidak dipertahankan. Namun, AC Milan juga harus menghadapi persaingan dari klub lain. Everton tertarik dan Real Madrid juga tertarik padanya sebagai wakil Casemiro. Saga transfer Gianluigi Donnarumma dikabarkan akan usai dengan akhir bahagia bagi Milanisti yaitu supporter AC Milan. Kontrak Donnarumma dengan AC Milan disebut akan segera diperbarui terutama setelah kemenangan besar 3-0 atas Juventus tadi malam. Menurut Milan News, hingga kini pemain yang mengenakan ban kapten Rossoneri tadi malam itu telah mencatatkan clean sheet berturut-turut. Artinya, penampilannya tersebut telah membungkam orang-orang yang ragu terhadapnya karena mengira situasi kontraknya bisa mempengaruhi penampilannya. Meski tidak tampil sempurna, kiper yang kerap disapa Gigio itu secara umum bermain cukup apik sepanjang pertandingan di Turin. Pada laga itu, beberapa orang mungkin menganggap bahwa ia terlalu cepat keluar dari gawangnya di babak pertama hingga oleh banyak orang dianggap ceroboh. Padahal itu masuk akal karena terjadi dengan waktu yang tepat dan memungkinkan permainan yang memicu serangan balik yang dilakukan oleh Theo Hernandez. Satu-satunya kesalahan yang benar-benar dia lakukan adalah pergerakannya di sudut gawang di mana Giorgio Chiellini seharusnya bisa mencetak gol. Namun, dia juga melakukan penyelamatan penting untuk tembakan Bentancur di awal babak kedua. Sekarang ini, Donnarumma memiliki dua target besar dalam karir sepak bola profesionalnya bersama AC Milan. Yang pertama adalah mengamankan target klub yakni mengamankan 4 besar sehingga lolos ke kualifikasi Liga Champions musim depan. Yang kedua adalah drama panjang pembaruan kontraknya yang bersama Rossoneri yang tinggal menyisakan hitungan hari lagi. Donnarumma menginginkan itu dan Raiola juga mengetahuinya dan kemenangan atas Juventus bisa menjadi modal sangat penting untuk menyelesaikannya. AC Milan puas dengan performa Fikayo Tomori dan si pemain sudah betah berada di klub AC Milan. Tapi kini tinggal menunggu akhir musim untuk memperjelas status bek asal Inggris tersebut. Tomori dipinjamkan oleh Chelsea ke Milan pada bursa transfer Januari lalu. Tak butuh waktu lama, Tomori langsung jadi pilihan utama di lini belakang Rossoneri. Tomori sudah bermain 19 kali di seluruh kompetisi, termasuk mencetak 1 gol perdananya saat Milan mengalahkan Juventus 3-0 Senin 10 Mei 2021. Duetnya bersama Simon Kjaer jadi tembok tebal di depan Gianluigi Donnarumma. Sampai-sampai pelatih Stefano Pioli harus menjandakan kapten tim Alessio Romagnoli yang selama ini jadi andalan. Dengan performanya saat ini, Tomori jelas diharapkan bisa bertahan lebih lama di AC Milan. Apalagi jika AC Milan sampai lolos ke Liga Champions musim depan, tenaga Fikayo Tomori jelas dibutuhkan. Kebetulan dalam klausul peminjamannya, Tomori bisa ditebus dengan 28 juta euro. Meski demikian, harga itu akan coba ditawar oleh AC Milan. Pasalnya Milan tak punya banyak duit di tengah krisis keuangan karena pandemi COVID-19. Sudah begitu, Tomori tak mungkin kembali ke Chelsea karena persaingan bek tengah di sana begitu sengit. Maka dari itu, Pioli berharap Milan dan Chelsea segera menemukan solusi soal kelanjutan karir Tomori di AC Milan. Keinginan kami soal Tomori sudah jelas dan begitu si pemain. Tapi itu akan dibahas di akhir musim, bukan saat ini, ujar Pioli seperti dikutip dari Football Italia. Kami ingin membangun fondasi tim juara, itulah yang kami usahakan. Para pemain di sini sudah membuktikan mereka bisa bermain di level tertinggi, tapi jelas Anda harus lebih baik dan meningkatkan kemampuan, timbal Direktur Olahraga Milan Paolo Maldini.
Asa Juventus dan Barcelona untuk memiliki Alessio Romagnoli bertepuk sebelah tangan. Sampai kabarnya memilih untuk bertahan di AC Milan pada musim depan. Romagnoli sudah cukup lama memperkuat Rossoneri. Ia pindah ke San Siro di tahun 2015 silam dari AS Roma. Namun beberapa bulan terakhir ini posisi Romagnoli di skuad Milan mulai tergusur. Kedatangan Fikayo Tomori membuatnya lebih banyak duduk di bangku cadangan. Beredar kabar bahwa Juventus dan Barcelona ingin membajak sang bek. Namun Calcio Mercato mengklaim bahwa sang bek memilih untuk tetap setia kepada Rossoneri. Menurut laporan tersebut, Romagnoli tidak tergoda untuk pindah ke klub di musim panas nanti. Ia diberitakan masih bahagia di AC Milan. Ia juga merasa masih layak untuk membela Panji Rossoneri. Itulah mengapa ia bertekad untuk merebut kembali posisinya di musim depan. Menurut laporan tersebut, Stefano Pioli tidak menutup kemungkinan bagi Romagnoli bertahan. Ia menilai sang bek punya potensial untuk kembali menjadi starter, namun ia tidak akan memberikan garansi bagi sang bek auto jadi starter. Jika Romagnoli bersedia dengan kondisi tersebut, maka Pioli tidak keberatan untuk mempertahankannya. Kontrak Romagnoli di AC Milan sendiri sudah mulai menipis. Sang bek bisa pergi sebagai free agent di tahun 2022. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku bangga melihat anak asuhnya sukses mengalahkan juara bertahan Liga Italia Juventus dengan skor telak 3-0. Menurut Pioli, kemenangan itu menjadi bukti bahwa skuad muda AC Milan saat ini sudah matang dan siap bersaing. Ini adalah kali pertama AC Milan sukses mempermalukan Juventus di Turin dalam satu dekade terakhir atau sejak 2011. Seusai laga, Pioli mengaku sangat bangga karena AC Milan yang diperkuat mayoritas pemain muda berhasil mengakhiri kutukan tidak pernah menang di Stadion Allianz. AC Milan tidak pernah menang di stadion ini sebelumnya. Jadi, ini adalah momen yang sangat membanggakan untuk kami, kata Pioli dikutip dari situs Football Italia. Saya tidak percaya dengan apa yang disebut penampilan sempurna. Namun, kami hampir mencapai level tersebut pada laga ini, tutur Pioli. Kami berhasil bermain sebagai tim dengan fokus dan tekad yang kuat. Ini adalah kemenangan yang sangat penting untuk kami, ujar Pioli menambahkan. Lebih lanjut, Pioli juga memuji mental pertandingan anak asuhnya. Pioli menilai kemenangan atas Juventus kali ini adalah bukti bahwa skuad muda AC Milan sudah sangat matang. Dulu kami adalah tim terbaik Italia, mungkin kelelahan mental dan kurangnya komitmen membuat kami kehilangan sesuatu di tengah jalan, ujar Pioli. Saya saat ini melatih tim yang sangat muda, mereka kini sudah menunjukkan kedewasaan dan kematangan ketika menghadapi situasi yang sulit, tutur Pioli. Kami sekarang sudah menjadi tim yang solid, itulah hal terpenting saat ini, ujar Pioli menambahkan. Kemenangan atas Juventus membuat AC Milan sukses kembali ke 4 besar klasemen atau zona Liga Champion. Rossoneri julukan AC Milan kini menempati peringkat ketiga klasemen Liga Italia dengan koleksi 72 poin dari 35 laga. AC Milan hanya berhak menempati peringkat ketiga karena kalah head to head dari Atalanta yang juga mengoleksi 72 poin di urutan kedua. Di sisi lain, kekalahan dari AC Milan membuat Juventus terlempar dari zona Liga Champion. Pidato Zlatan Ibrahimovic dinilai menjadi kunci kemenangan AC Milan atas Juventus di Liga Italia dini hari tadi. AC Milan meraih hasil positif saat bertandang ke markas Juventus pada Giornata ke-35 Liga Italia 2020-2021. Berlaga di Stadion Allianz Senin 10 Mei 2021, Rossoneri sukses membungkam sinyonya besar 3 gol tanpa balas. Gol-gol kemenangan AC Milan masing-masing dicetak oleh Brahim Diaz, Ante Rebic, dan Fikayo Tomori. Tambahan 3 poin ini terbilang istimewa karena AC Milan untuk pertama kalinya berhasil menang di kandang Juventus sejak 2011. Selain itu, kemenangan tersebut juga mengantarkan AC Milan kembali ke zona Liga Champion. Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan saat ini menghuni peringkat ketiga klasemen Liga Italia dengan koleksi 72 poin dari 35 laga. AC Milan untuk sementara unggul 2 angka dari Napoli di peringkat keempat alias batas akhir zona Liga Champion. Keberhasilan AC Milan menggondol 3 poin dari markas Juventus tidak terlepas dari peran Zlatan Ibrahimovic. Penyerang veteran asal Swedia itu memberikan motivasi sebelum laga yang berhasil membakar semangat para pemain Milan. Ibra berbicara begitu juga dengan Simon Kjaer, mereka adalah pemain berpengalaman, jadi kami mendengarkan dan melakukan apa yang mereka katakan, ucap gelandang AC Milan Ismail Bennacer seperti dikutip dari Football Italia. Ketika Anda memiliki pemain
seperti Ibra yang mengatakan Anda harus berbuat untuk tim ini, Anda tahu bahwa Anda harus memberikan 200%, imbuhnya. Sayangnya, Ibrahimovic tidak bermain penuh pada laga tersebut. Penyerang 39 tahun itu tak bisa melanjutkan aksinya karena cedera. Ibrahimovic tidak sempurna dalam melakukan tumpuan usai memenangi duel dengan bek Juventus Matthijs de Ligt sekitar pada menit ke-60. Dia sempat terkapar dan meringis kesakitan, tetapi setelah itu bisa melanjutkan pertandingan beberapa menit kemudian. Namun pada menit ke-66, Ibrahimovic akhirnya digantikan oleh Ante Rebic. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Ibra menderita cedera lutut kiri. Belum ada kabar lanjutan soal tingkat keparaan cedera Ibrahimovic dan berapa lama dia harus menepi.